Ini adalah Metal Beat Freedom Gundam Concept 2, salah satu Metal Beat pertama buatan Bandai yang memiliki dua versi. Metal Beat Freedom Gundam pertama atau konsep pertama dirilis pada tahun 2012. Sedangkan Metal Beat Freedom Gundam Concept 2 ini dirilis 8 tahun setelah versi pertamanya keluar. Gue mendapati ini 6 tahun setelah Tamashii Nation merilis ulang figur ini di tahun 2026 dengan harga yang terbilang masih wajar untuk sebuah Metal Build, yaitu sekitar 33.000 yen gitu. Terhitung wajar atau mungkin affordable kali ya untuk sebuah Metal Build yang sekarang pun harganya udah di atas 40.000 bahkan sekarang kan. Dilansir dari web Tamashii Nation, pengembangan Metal Build Concept 2 ini dibantu oleh sutradara dari Gundam Seed langsung, yaitu Mitsuo Fukuda. Dan juga produk ini disupervise oleh animation director Gundam Seed sendiri, yaitu Satoshi Shigeta. Dalam interview tersebut, ada sedikit insight sejarah kenapa Mitsuo Fukuda memilih nama Freedom Gundam sebagai nama upgrade mobile suit dari Kira Yamato. Jadi kira-kira 24 tahun yang lalu, diceritakan pada saat meeting antar staff Gundam Seed, Fukuda memberi nama itu karena di tahun itu sedang terjadi peperangan di Irak. Walau terdengar ironis nama Freedom dengan peperangan yang sedang terjadi saat itu, Fukuda tetap mengajukan nama Freedom dalam rapat antar staff. Dan ketika Fukuda memberikan ide itu untuk nama tadi, awalnya semuanya nolak ajuannya. Semuanya nolak kecuali almarhumah Chiaki Morisawa selaku istri dari Mitsuo Fukuda. Dalam proses desainnya Freedom Gundam sendiri, Alkisah Fukuda request ke Kunio Kawara kalau dia minta desain upgrade MS Kira Yamato itu berupa MS dengan gabungan 3 striker pack sebelumnya. Tapi ketika dikasih draftnya, Fukuda kayak kurang srek dengan desainnya. Nah setelah itu, Kunio Kawara ngajuin ide konsep desain Freedom Gundam sebagai konsep MS bersayap sebagai konsep utamanya. Nah dari situlah Freedom Gundam akhirnya lahir. Ide konsep MS dengan 3 striker pack memang tidak digunakan pada akhirnya sampai di akhir cerita Gundam Seed. Namun, 1 tahun kemudian, konsep mobile suit dengan 3 striker pack ini kembali digunakan oleh Mitsuo Fukuda dalam seri Gundam Seed Destiny. Pada akhirnya, konsep 3 striker pack ini digunakan sebagai basis desain utama dari Destiny Gundam, MS upgrade dari Shin Asuka. Jadi, agak plot twist ya, rupanya konsep MS Kira Yamato yang tadinya 3 striker pack itu, rupanya adalah konsep MS dari Shin Asuka. Seperti kemasan figur Metal Build pada umumnya, Metal Build Freedom Gundam Concept 2 dikemas dalam kemasan finishing doff. Siluet figur yang diberi finishing UV print sehingga memberi efek mengkilap jika terkena pantulan cahaya. Dan hot print berwarna emas pada title nama produknya sehingga memberikan image yang tegas bahwa ini adalah figur premium. Artbox yang dipresentasikan dalam figur ini adalah image foto asli dari figur yang diposisikan dengan dinamis mengarahkan beam rifle ke arah kiri. Seluruh gimmick dan fitur yang ditawarkan pada figur ini bisa kita lihat pada sisi belakang dari kemasan figur ini. Ketika kemasan figur ini dibuka, kita akan mendapat 1 figur utama, 4 pasang telapak tangan yang berbeda, 1 beam rifle, 1 pasang handle beam saber, 1 handle beam saber dalam mode javelin, 2 efek beam saber effect, perisai, parts penghubung display base, dan display base itu sendiri. Ini adalah wujud penuh dari Metal Build Freedom Gundam Concept 2 yang sudah dikeluarkan dari kemasannya dengan seluruh fiturnya. Tinggi figur ini berada di angka 18 cm atau setara dengan Kit Master Grade. Material yang digunakan pada figur ini adalah ABS, PVC, dan tentu saja besi sebagai main selling point dari figur ini. Komposisi warna dari figur ini didominasi oleh warna off-white, hitam, biru, merah, gold, dan silver. Finishing dari figur ini didominasi oleh campuran finishing gloss dan semi-gloss yang paling terlihat di bagian body armor figur ini. Sehingga ketika kita tembakan cahaya ke figur ini akan terlihat lebih mengkilap. Peletakan dekal pada figur ini juga tidak banyak dan grafik yang terpampang juga simple, sehingga kita tidak terganggu dengan grafik pada dekalnya. Sehingga bisa gue simpulkan figur ini memiliki keseimbangan yang harmonis antara wujud figur, warna, dan dekalnya. Untuk gimmick yang ditawarkan dari figur ini, dimulai dari railgun bagian belakang yang dapat diperlihatkan detail mekanisnya jika diturunkan bagian bawahnya. Kemudian pada bagian depannya, handle railgun ini dapat dikeluarkan jika ditarik. Bagian batang depan beam rifle dari figur ini dapat dirotasikan kiri dan kanan menyesuaikan pose posisi tangan yang memegangnya nanti. Kemudian beam rifle dapat disimpan pada armor belakang dari figur ini.
Sayap birunya yang menjadi spotlight utama dari figur ini dapat dimegarkan cukup lebar sampai kamera gue tidak bisa menangkapnya. Kanan pada sayapnya dapat memperlihatkan detail mekanismenya jika ditarik satu persatu titik poinnya. Dalam kanan ini terdapat 3 titik poin yang dapat ditarik dan memperlihatkan detail mekanisnya. Salah satu fitur utama dari figur Metal Build adalah banyaknya titik artikulasi dalam satu figur, sehingga figur ini sangat mampu menirukan pose-pose dinamis seperti yang ada di serial animenya. Oleh karena itu, biarlah kumpulan-kumpulan cuplikan video pendek ini yang berbicara tentang artikulasi dari figur ini. Memang sudah tidak diragukan lagi bahwa line up figur Metal Build series mencentang semua list ekspektasi orang yang memilikinya. Kualitas figurnya pun juga sudah tidak diragukan lagi. Mulai dari paint job, artikulasi, sampai original gimmick yang ditawarkan pada figur ini sudah top notch, tidak berlebihan, namun masih menjaga kesederhanaan desain dari Freedom Gundam itu sendiri. Dengan harga di ranah market Indonesia di kisaran 3,6 sampai 5 juta maksimum, bisa gue bilang memang cukup mahal secara umum untuk sebuah figur. Namun untuk mereka yang aware dengan harga Metal Build ini terhitung terjangkau. Karena kalau dilihat sekarang, harga Metal Build sudah menyentuh di angka rata-rata 5 hingga 10 juta rupiah. Kalau kalian ingin merasakan experience Metal Build pertama kalian dengan harga yang masih dalam ranah harga yang terhitung normal, menurut gue pribadi, Metal Build ini sudah memuaskan ekspektasi kalian. Khususnya jika kalian menyukai desain Freedom Gundam. Namun, jika kalian masih ragu dengan apa yang ditawarkan dalam figur ini, mungkin kalian bisa mencoba Metal Build Freedom Gundam Concept 1 yang menurut gue tidak kalah jauh menariknya sebagai Metal Build entry level pertama kalian. Oke, sampai sini aja untuk review gue kali ini. Di sini Ludovikus, signing out.